Saya Bidadeda Komala. Di sini saya bertugas pada siang hari ini. Mohon maaf Ibu, atas nama siapa? Atas nama Ibu Rubiah, Ibu Rubu ya, Ibu Rubiah ya. Umurnya berapa Ibu? 25 tahun. 25 tahun. Alamatnya di mana Ibu? Desa Sapen, Ibu. Desa Sapen. Oh ya Ibu. Sebelum kita lanjut, saya mohon izin tutup pintu dulu Ibu ya, untuk menjaga privasi pasien supaya tetap terjaga Ibu ya. Mohon menunggu sebentar ya. Baik Ibu, mohon maaf sudah menunggu. Jadi ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Bu, saya kesini untuk memeriksakan kehamilan saya. Oh iya, jadi Ibu kesini untuk periksa kehamilan ya. Mohon maaf Ibu, ada Ibu bawa buku KIA-nya Ibu? Ini Bu. Nih, sebentar Ibu ya. Jadi Ibu sekarang usia kehamilannya 28 minggu Ibu ya. Iya Ibu. Sebelumnya Ibu sudah pernah periksa HB Ibu? Pernah Ibu. Oh ya, ini ya Ibu ya. Ibu sudah pernah periksa HB, pernah periksa golongan darah juga Ibu ya. Iya Ibu. Nah, jadi di sini Ibu belum melakukan pemeriksaan HIV Ibu ya. Jadi di sini tuh pemeriksaan HIV itu sangat penting Ibu, guna mendeteksi dini adanya kelainan sebelum masa persalinan Ibu ya, untuk berjaga-jaga. Nah, jadi di sini nanti saya akan sarankan Ibu untuk periksa HIV Ibu ya. Tapi sebelum itu saya jelaskan sedikit dulu tentang HIV Ibu ya, nggak apa-apa Ibu ya. Nah, baik Ibu, jadi HIV itu Ibu, yang dimaksud dengan HIV itu adalah penyakit menular seksual Ibu ya, atau yang biasa dikenal dengan IMS. Nah, jadi virus HIV itu merupakan virus HIV itu biasanya menyerang sistem kekebalan tubuh Ibu ya, sehingga tubuh menjadi lemah untuk melawan infeksi. Jadi seperti itu Ibu ya, bentuk dari virus HIV. Nah, di sini pun bagaimana cara pencegahannya Ibu? Jadi di sini virus HIV itu bisa dicegah melalui seperti misalnya menghindari berhubungan seksual dengan orang lain atau gonta-ganti pasangan. Nah, misalkan bagi remaja yang sering melakukan, mohon maaf Ibu ya, yang sering melakukan hubungan seksual itu bisa menularkan yang penyakit yang namanya HIV. Nah, selain itu HIV juga cara penularannya bisa melalui jarum suntik. Misalnya ketika Ibu mendonorkan darah, atau mungkin dengan kontak medis yang lain, misalnya kayak seperti jarum suntik seperti itu Ibu ya. Nah, di sini adapun selanjutnya itu bisa ditularkan melalui transfusi darah. Itu juga bisa kemungkinan menyebabkan kita tertular penyakit HIV seperti itu Ibu ya. Nah, jadi di sini itu biasanya virus HIV ini akan berpengaruh terhadap proses kehamilan Ibu. Nah, jadi sangat penting bagi ibu hamil untuk periksa penyakit HIV ini untuk mencegah terjadinya penyakit HIV untuk selanjutnya di masa persalinan nanti Ibu ya. Nah, jadi yang beresiko terkena penyakit HIV itu tidak hanya ibu hamil, tetapi pas nanti setelah melahirkan pun dan pada saat menyusui pun bisa terkena penyakit HIV Ibu ya. Jadi itu tujuannya kita melakukan pemeriksaan HIV secara dini untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang. Jadi seperti itu Ibu ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara pengobatannya? Adapun di sini cara pengobatan untuk virus HIV itu memang belum diketahui secara pasti Ibu ya, obatnya apa. Akan tetapi di sini tim medis ataupun saran dari dokter itu di sini ada
obat untuk memperlambat perkembangan virus HIV itu ibu ya. Misalnya contohnya seperti ada namanya obat efavirenz. Nah, selanjutnya ada etaviren dan nevirapin, lamivudin dan zinofudin. Ini nama-nama obat yang untuk memperlambat penyebaran atau perkembangan virus HIV di dalam tubuh. Jadi seperti itu ibu ya. Nah, jadi dari penjelasan saya ini ibu, mohon maaf ibu sudah paham atau mungkin ada yang ingin ibu tanyakan? Sudah paham ibu. Baik ibu, jika ibu sudah paham, jadi di sini nanti saya akan tuliskan, nanti ibu bawa ke laboratorium ibu ya untuk diperiksa. Kemarin kan golongan darah udah, HB juga udah, sekarang untuk periksa HIV-nya ya. Nah, nanti saya akan tuliskan ibu ya. Mohon maaf ibu, tadi namanya Ibu Rububiah ya. Umurnya 25 tahun kalau nggak salah ibu ya tadi ya. Nah, nanti ini yang saya tuliskan ini nanti silakan ibu bawa ke lab untuk periksa darah ya. Nanti hasilnya bisa ibu bawa kembali ke sini untuk nanti selanjutnya saya jelaskan jika hasilnya positif atau negatif ibu ya. Nah, silakan ibu bawa ke lab ibu ya. Iya ibu, terima kasih. Iya. Assalamualaikum ibu. Iya, waalaikumsalam. Ini Ibu. hasil dari labnya ibu. Oh, udah selesai ibu ya. Iya ibu. Nah, jadi di sini ibu dari hasil pemeriksaan lab ibu negatif ibu ya, tidak terkena penyakit HIV. Di sini hasilnya negatif. Jadi jadi kan di sini sudah negatif ibu hasilnya. Nah, ibu perlu menjaga gaya hidup supaya tetap sehat, baik dari gaya hidup sehari-hari maupun dari segi lingkungan ibu ya, harus tetap terjaga supaya tetap lingkungan bersih, gaya hidup yang sehat untuk menghindari supaya ibu terhindar dari penyakit HIV. Jadi seperti itu ibu ya. Nah, jadi di sini bagaimana cara menjaga gaya hidup supaya tetap sehat? Yang pertama, ibu bisa melakukan yang pertama itu ibu harus mencuci bersih setiap kali misalkan ibu mau masak atau makanan-makanan yang ibu konsumsi itu harus ibu pastikan kebersihannya ya. Baik dari ketika ibu masak itu harus benar-benar matang ibu ya. Jadi selain kebersihan, kualitas makanan juga perlu ibu ya. Nah, jadi di sini selanjutnya ibu harus menghindari makanan mentah atau makanan yang kurang matang. Nah, jadi di sini sebisa mungkin ketika ibu masak sayuran ataupun apapun itu jenisnya maupun daging, nah apalagi daging ibu ya, harus benar-benar matang. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya ibu harus menghindari membersihkan kotoran hewan. Nah, jadi dari kotoran hewan ini juga banyak sekali virus-virus yang bisa menyebabkan berbagai macam timbulnya penyakit ibu ya. Jadi sebisa mungkin harus dihindari ibu ya. Nah, selanjutnya yaitu menghindari memelihara hewan. Nah, jadi ini juga perlu sekali ibu, misalnya seperti ternak sapi itu kan berbahaya juga untuk ibu yang sedang mengandung. Nah, sebisa mungkin juga ibu harus menghindari hewan kucing karena nanti bulunya itu juga bisa berpengaruh terhadap kesehatan kandungan ibu. Jadi seperti itu ibu. Nah, selanjutnya jangan menelan air ketika dalam keadaan berenang. Misalnya ibu pergi refreshing dan ibu pergi ke kolam berenang, nah jangan sampai minum air yang ada di kolam berenang itu karena itu kan kotor ibu ya, jadi tidak baik untuk kesehatan. Nah, selanjutnya menghindari infeksi. Nah, cara menghindari infeksi ini, misalnya infeksi itu kan bisa tertular misalnya ketika orang batuk atau bersin-bersin, itu kan bisa ditularkan melalui udara ibu ya. Jadi sebisa mungkin hal-hal yang seperti itu dihindari guna terbentuknya gaya hidup yang sehat dan ibu terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan. Jadi seperti itu ibu ya. Nah, mungkin hanya segini penjelasan saya ibu. Dari penjelasan saya apakah
Ibu sudah mengerti? Iya Ibu, saya sudah mengerti. Baik, jika Ibu sudah mengerti, jadi izinkan saya yang bertanya Ibu ya tentang sejauh mana pemahaman Ibu atas penjelasan saya. Mohon maaf Ibu, silahkan mungkin dari pemahaman saya ada yang Ibu pahami. Baik Ibu, Bisa Ibu sebutkan, silahkan. yang saya pahami dari penjelasan Ibu tadi itu yaitu virus HIV ini itu dia menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan infeksi. Terus penularannya itu melalui jarum suntik, bergonta-ganti pasangan, seperti itu Ibu. Nah, baik Ibu. Jadi saya rasa penjelasan saya sudah cukup Ibu ya. Ibu juga sudah paham dengan penjelasan saya. Nah, jadi nanti jika di pemeriksaan kehamilan selanjutnya, Ibu harus tetap jaga pola makan, pola istirahat, dan hindari hal-hal yang tidak baik untuk kesehatan Ibu ya. Nah, nanti Ibu bisa datang berkunjung lagi jika ada keluhan yang lain Ibu ya. Silakan Ibu, terima kasih atas kunjungannya Ibu ya. Iya Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman.